Rasa penasarannya semakin besar ketika melihat Sabdo Palon tersenyum ke arahnya. Walhasil, Syekh Siti Jenar memutuskan untuk berpamitan dan pergi terlebih dahulu guna menenangkan batin dan pikirannya. Pada malam berikutnya, Syekh Siti Jenar kembali mendatangi tempat pertapaan Sabdo Palon. Dengan penuh rasa percaya diri, sang ulama kembali untuk menantang Sabdo Palon. Sang ulama merasa perlu untuk beradu argumen tentang keyakinan siapa yang paling benar. Tidak seperti sebelumnya, Sabdo Palon meladeni tantangan dari Syekh Siti Jenar kali ini. Walhasil terjadilah adu argumen tentang Tuhan dari Syekh Siti Jenar dan Tuhan dari Sabdo Palon. Tuan Syekh, apakah Tuan mengetahui tentang Tuhan Anda? Apakah Tuan Syekh pernah bertemu Tuhan, sehingga begitu yakin akan ajaran Tuan yang paling benar dan paling suci? Karena Tuhan itu adalah kebenaran sejati. Kesal dengan pernyataan itu, Syekh Siti Jenar justru balik bertanya. Lantas, apakah engkau juga sudah melihat Tuhan, sehingga engkau berani berkata begitu kepadaku? Ya, aku mengetahui Tuhanku dan telah bertemu dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kau telah bertemu Tuhan? Jika Tuan Syekh tidak percaya, coba tanyakan kepada Tuhan yang Tuan yakini. Mendengar itu, Syekh Siti Jenar jelas merasa kaget. Apalagi Sabdo Palon juga menjelaskan bahwa Sang Dahyang telah mencapai tempat yang lebih tinggi dari Ars, yaitu Ingsun. Sabdo Palon menjelaskan bahwa Ingsun merupakan sejatinya Tuhan. Karena merasa penasaran, Syekh Siti Jenar bertanya bagaimana Sabdo Palon melakukannya. Namun inilah jawaban Sabdo Palon. Baiklah, karena Tuan Syekh lebih mengutamakan sujud, ya Tuan sujud saja dulu untuk bertemu Tuhan. Jika aku tidak bertemu Tuhan ketika melakukan itu, maka kau dan seluruh pengikutmu harus masuk agamaku. Syekh Siti Jenar kemudian bersujud secara khusyuk untuk membuktikan ucapan Sabdo Palon. Lantas apakah Syekh Siti Jenar berhasil dalam pembuktian tersebut? Sebelum lanjut, silakan like dan subscribe terlebih dahulu. Syekh Siti Jenar benar-benar tenggelam dan larut dalam sujud tersebut. Tanpa disadari, sang ulama sudah bersujud selama 7 hari 7 malam. Karena merasa prihatin, maka Sabdo Palon membangunkan Syekh Siti Jenar. Guna memulihkan kesadaran sang ulama, maka Sabdo Palon memberikan wangi-wangian. Setelah dirasa sadar, maka Sabdo Palon mengajukan pertanyaan. Sudah berapa lama Anda bersujud, Tuan Syekh? Aku sudah bersujud sehari semalam. Jadi Tuan Syekh lupa, Anda telah bersujud selama 7 hari 7 malam. Tuan Syekh kemari hari Soma sore menjelang matahari tenggelam dan masuk malam Anggoro tanggal 7. Tuan Syekh ingat itu? Dan hari ini sudah memasuki Soma lagi. Dalam sujud Tuan Syekh tersebut, apakah Anda sudah bertemu Tuhan? Aku sudah mengikuti pembuktianmu, tapi aku tidak bertemu Tuhan. Maka sesuai janji, kau harus ikut ajaran agamaku. Nanti dulu, jangan gugup Tuan Syekh. Dengan sujud Anda yang 7 hari 7 malam saja, Anda tidak bisa melihat Tuhan atau kebenaran sejati. Bagaimana dengan sujud yang cuma sebentar? Anda sudah merasa paling benar dan suci. Mendengar itu, Syekh Siti Jenar hanya terdiam. Melihat raut wajah sang ulama, maka Sabdo Palon mengajak Syekh Siti Jenar untuk bersemedi. Sabdo Palon berusaha untuk mengajak Syekh Siti Jenar melakukan perjalanan spiritual. Demi mengobati rasa penasarannya, sekali lagi Syekh Siti Jenar mengikuti anjuran Sabdo Palon. Konon, atas izin Gusti Kang Akaryo Jagad, Syekh Siti Jenar dibawa terbang melintasi 7 semesta kehidupan. Syekh Siti Jenar melihat perjalanan jiwanya sendiri, sehingga rahasia di atas rahasia dapat dijabarkan. Sampai di suatu titik, Syekh Siti Jenar telah mencapai ajna, atau proses di mana manusia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sejauh mata memandang, Syekh Siti Jenar mendapati dirinya berada di alam kehampaan. Di momen itulah Sabdo Palon membangunkan Syekh Siti Jenar. Sang ulama seketika menangis sedih, takut, bahagia, dan haru.